wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan sholatnya rapi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nggak pernah tinggal, dia nggak punya sholat sunnah lain, nggak punya sholat lain kecuali fardu, tapi fardunya bagus, gitu ya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa bulan Ramadan yang batal-batal, maksudnya yang nggak puasa karena menstruasi atau nifas, ditambal di bulan-bulan yang lain. Selain itu dia nggak punya puasa sunnah banyak-banyak, nggak ada, cuma puasa fardu aja. Wa ata'at zawjaha, tapi dia punya amalan ibadah yang lain. Apa tuh? Dia menyenangkan suaminya, dia taat kepada suaminya, dia benar sama suaminya. Fatadkhulul jannah min ayyi babin sya'at, dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Oh ya teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tadi udah diumumin belum untuk nggak ambil gambar atau maupun video? Karena saya kalau di luar pakai niqab. Kenapa saya buka sekarang? Karena semua jamaahnya perempuan. Keren ya? Nah, biar adil, yang pakai cadar boleh dibuka nggak? Boleh. Saya buka karena biar teman-teman bisa tahu muka saya. Saya juga mau, saya tahu juga muka, bukan begitu? Nah, ya, biar talangkinya enak. Jadi teman-teman saya sekalian, apa tadi? Ayu mamra'atin salat fardhaha, shamat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan, sholatnya benar, puasanya benar, nggak punya yang sunnah ibadah, dia cuma punya ibadah yang wajib aja, tapi dia punya nilai lebih dalam urusan benar sama suaminya. Bagus hubungan dengan suaminya. Kalau dia meninggal dunia, boleh pilih dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Boleh pilih. Keren gak sih? Ini jalur apa nih masuk surga ini? Sampai boleh milih, teman-teman saya sekalian. Ya terserah, kamu mau pilih pintu yang mana gitu. Kemudian juga berdasarkan dari hadisnya Nabi besar Muhammad SAW kepada seorang perempuan. Dia bilang, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da masailil fiqh. Saya bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai beberapa permasalahan dalam urusan fikih, dalam urusan syariat. Fa'ajabani, Nabi kemudian jawabin pertanyaan-pertanyaan saya. Selesai saya bertanya semuanya, Nabi bertanya, amutazawwijah anti? Kata Nabi, adakah kamu adalah seorang perempuan yang sudah menikah? Dia bilang, bala ya Rasulullah, ana imra'at fulan bin fulan. Betul wahai Rasul, aku adalah istrinya fulan bin fulan. Sebutin nama suaminya. Nabi kemudian bilang, kaifa anti bih? Bagaimana kamu terhadap suamimu? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Dia tersenyum, kemudian berkata, ya Rasulullah, aku taat padanya semampuku. Aku hormati dia wahai Rasul, aku junjung tinggi dia. Aku jadikan dia di atas kepalaku. Artinya aku hormati, aku muliakan dia semampuku wahai Rasulullah. Aku taat dia sebisaku wahai Rasulullah. Nabi senyum, teman-teman sekalian, senang Nabi dengar. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pesannya kepada kita sekalian. Kata Nabi Muhammad, fanduri ilaih fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suami. Sesungguhnya suamimu jalan surga bagimu atau jalan neraka bagimu. Na'udzubillah. Saya ketika baca hadis ini teman-teman sekalian, dan ketika disampaikan hadis ini, saya jadi bayangin, ya Allah, kalau saya ditanya ke Nabi, gimana jawabnya ya? Kamu udah menikah? Udah Rasul. Saya istrinya Fulan bin Fulan. Kamu saya sebutin nama suami saya. Aku udah googling. Siapa sih ini orangnya? Teman-teman saya sekalian, terus Nabi nanya lagi, itu tolong ya, jangan foto, jangan video, saya boleh? Sebelahnya. Fanduri ilaih, kata Nabi Muhammad SAW, perhatikan betul bagaimana kamu terhadap suamimu, sebab dia adalah jalan surga bagimu atau jalan neraka bagimu.
Surga nerakamu ini tergantung dari bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu. Teman-teman saya sekalian, tergantung. Wahai para istri, surgamu sangat bergantung dari bagaimana kamu berlaku terhadap suami. Wahai para adik-adik single, saya ngomong jomblo gak enak gitu. Menikah bukan perkara mudah. Menikah seperti meletakkan kunci surga di tangan seseorang yang menjadi suamimu tersebut. Jadi pikirin lagi, jangan asal pengen kawin doang. Saudara sekalian, kunci surga kita jadi pindah sama dia. Nabi nanya ini, nah ini seharusnya juga jadi cerminan bagi kita teman-teman saya sekalian. Kalau mau nggak baik sama suami, kalau mau durhaka sama suami, para istri nih ya, kalau mau bandel-bandel sama suami, bukan hanya sekedar wah ntar dia kurang-kurang nih ngasih transferan. Bukan sekedar itu masalahnya teman-teman saya sekalian. Andai suamimu nggak tahu sekalipun, Allah tahu. Karena jadi permasalahan bagimu, sebab masalahmu dengan suami bukan sekedar urusan antara seorang istri dengan suaminya, akan tetapi urusan dengan seorang istri dengan pemegang kunci surganya. Fanzuri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Lihatin betul katanya bagaimana kamu terhadap dia. Sesungguhnya suami jalan surga bagimu atau jalan neraka bagimu. Ada yang nanya, Ustazah, suami jalan surga itu suami kayak gimana dulu? Curhat. Soalnya dari tadi di muka-mukanya tuh pertanyaannya kayak gitu. Oke, saya setuju suami jalan surga, tapi kayak gimana dulu? Kalau dia sholat aja kagak, pura-pura jadi jalan surga. Teman-teman saya sekalian, kamu harus tahu, siapapun suamimu, dia adalah jalan surgamu. Bahkan ketika dia sendiri gak masuk surga, dia belum tentu masuk surga, tapi dia jalan surgamu, teman-teman saya sekalian. Asia, Allah ceritain dalam Al-Quran, ingatlah tentang Imra'atu Fir'aun, tentang bininya Pak Fir'aun. Namanya Asia. Teman-teman saya sekalian, Asia punya suami Fir'aun. Asia sama Allah diputus masuk surga karena dia adalah istri yang soleha. Buat siapa? Fir'aun. Fir'aunnya masuk surga apa kagak? Kagak. Kagak. Fir'aun yang gak masuk surga, tapi Asianya masuk surga karena dia beriman kepada Allah dan menjadi istri yang soleha. Buat Fir'aun. Buat Fir'aun. Saudari sekalian saya muliakan, suami kita gak Fir'aun aman. Jadi siapapun suamimu, dia adalah jalan surga bagimu. Kalau kamu patuh padanya, kalau kamu taat padanya, kalau kamu bisa menjadi istri yang soleha bagimu. Dan mau suaminya Nabi sekalipun, suaminya Nabi, teman-teman sekalian, dia punya suami seorang Nabi. Istrinya Nabi Nuh, namanya Bu Nuh. Istrinya Nabi Lut, namanya Bu Lut. Teman-teman sekalian, itu orang perempuan punya suami sangat soleh. Bukan hanya soleh, teman-teman saya sekalian, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari nabi yang maksum, gak akan bikin salah. Maksum, terjaga, jangankan haram, makruh gak pernah mereka kerjain. Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara sekalian saya muliakan. Kurang jadi jalan surga apa bagi istrinya seharusnya. Tapi ketika istrinya durhaka, ketika istrinya gak jadi istri yang benar buat suaminya, ketika istrinya gak hormat sama suaminya, apa yang terjadi? Tidak ada manfaatnya keberadaan suami yang adalah seorang nabi buat sang istri ketika dia durhaka padanya. Suaminya hanya menjadi jalan neraka bagi istrinya tersebut. Kan begitu? Suami kita bukan nabi. Suami kita bukan nabi. Teman-teman saya sekalian, suami kita bukan nabi.
Tapi kalau kamu durhaka padanya, ya udah jelas lah. Jadi jalan neraka teman-teman. Suamimu bukan nabi, tapi dia juga bukan Fir'aun. Artinya di antara itu. Kan gitu ya? Nggak soleh banget, nggak juga Fir'aun. Di antara itu teman-teman sekalian. Artinya neraca ini udah pas. Bahwasanya suamimu adalah jalan surga bagimu kalau kamu bagus perlakuan kepadanya, jalan neraka bagimu jika kamu nggak benar memperlakukan dia. Mari kita belajar untuk menjadi istri yang soleh. Amin ya robbal. Jadi sepakatin dulu ini ya, siapapun suamimu, dia adalah jalan surga bagimu. Gitu kan? Sebab suamimu di bawah Fir'aun, saja. Benar. Di atas ya. Di atasnya Fir'aun, maksudnya nggak Fir'aun amat gitu kan. Berarti di atas Fir'aun dan di bawahnya Nabi Nuh. Kan begitu. Nah ini, maka teman-teman sekalian, siapapun suamimu, dia adalah jalan surga bagimu. Allah nggak tahu-tahu kasih perumpamaannya. Bininya Fir'aun, dia taat, dia benar sama suaminya, dia masuk surga. Nah, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, ketika dia durhaka, ketika dia nggak nurut, ketika dia nggak benar, dia pun masuk neraka juga. Maka teman-teman sekalian, suamimu jalan surga bagimu. Maka kalau kamu meninggal dunia dalam keadaan suamimu ridha padamu, katanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'alaiha radin adkhalahu Allahul jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia sedangkan suaminya ridha kepadanya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang amin berarti minta meninggal duluan dari suaminya. Yang gak amin, tunggu itu tadi banyak apa sih? Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Gak ada yang amin sekarang. Karena suaminya meninggal duluan. Sedikit sekalian saya muliakan. Jadi ini merupakan jaminan. Hadis-hadis yang saya sebutkan tadi merupakan pemberitahuan dari Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana seharusnya kita berlaku kepada suami, yang mana keberadaan suami ini, saudara sekalian saya muliakan, keridhaannya membawa kepada surga dan kemarahannya membawa kepada neraka. Jadi sekarang melihat suami, pandanganmu harus berubah. Jangan melihat suami sebagai ini laki gue terlanjur nih. Ya. Jangan melihat suami sebagai bapaknya anak-anak, hanya sebagai bapaknya anak-anak. Jangan melihat suami sebagai, mohon maaf, sapi perah. Yang kalau misalnya dia bagus nih, saya memperlakukan dia, ada banyak yang bisa diperah. Sehingga kalau saya bayar sama dia, transferannya lancar. Kalau saya bagus sama dia, dia ngasihnya banyak. Gitu ya, itu kayak sapi perah teman-teman sekalian. Mohon maaf tuh, bahasanya kasar, tapi emang beneran ada banyak para istri-istri yang memperlakukan suaminya sebagai sapi perah. Kamu jangan sakit banget, jangan sampai sakit, repot, ntar tuh siapa yang ngasih nafkah sama kita keluarga nih gitu. Kamu jangan sampai mati duluan, bukan abang siang, maksudnya sampai meninggal dunia anak-anak masih kecil-kecil. Ntar siapa nih yang ngasih nafkah keluarga? Nah ini yang memperlakukan suaminya sebagai sapi perah teman-teman sekalian. Hanya diharapkan kebaikan-kebaikannya, hanya diharapkan penghasilan-penghasilannya. Ini jangan sampai kita melihat dia sebagai seperti itu gitu. Jangan lihat dia hanya sebagai suamimu yang kalau saya baikin deh gitu, jadinya dia nggak kepikiran buat kawin lagi. Padahal belum tentu loh, belum tentu. Survei membuktikan. Banyak juga tuh, karena katanya ya, kalau istri itu biasanya kalau ada rumah, ada misalnya buka usaha gitu kan, buka usaha bagus, dia cenderung lebih ingin membesarkan usaha itu.
Kalau suami buka usaha bagus, laki-laki buka usaha bagus, teman-teman saya sekalian, cenderung pengen buka cabang tempat lain. Enaknya apa? Gimana? Gak usah soleha-soleha gitu, biar dia nggak buka cabang tempat yang lain. Enggak juga. Jadi maksud saya, jangan melihat suami hanya sebagai suamimu. Jangan melihat suami hanya sebagai suamimu. Yang urusannya adalah saya buat begini karena kamu begini. Saya cintai kamu maka kamu harus mencintai saya. Saya akan maksimal sebagai seorang istri yang soleh kalau kamu adalah seorang suami yang soleh. Gak gitu teman-teman sekalian. Gak gitu. Jangan lihat suamimu hanya sebagai suamimu. Jangan lihat suamimu hanya sebagai bapaknya anak-anak. Kalau saya bener nih, insya Allah nanti anak-anaknya juga kan jadi dia nggak ninggalin gitu. Dia juga bener ngasih nafkah, ngasih ini itu. Jangan sampai anak-anak ditinggalin sama bapaknya. Saya kesian kalau saya nggak soleha, kesian anak-anak. Banyak juga soalnya begitu. Banyak yang begitu, ngelihat suami hanya sebagai bapaknya anak-anak. Saya jangan sampai punya masalah dengan suami, kesian anak-anak. Itu banyak yang kayak begitu. Sono-sono. Sini-sini juga kayaknya. Jangan melihat suami sebagai sapi perah, apalagi seperti yang tadi saya sampaikan. Terus lihatnya gimana? Sebagai jalan surga. Dia adalah hambanya Allah, sama denganmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia sebagai pemegang kunci surgamu, sebagai jalan surgamu, teman-teman sekalian. Yang kalau kamu baik sama dia, terkait sama urusan panjang di hari akhirat nanti, membawa kebahagiaan itu. Kalau kamu durhaka, kamu nggak benar sama dia, urusannya panjang. Ntar di hari akhirat nanti kamu bakal seselin. Kalau kamu melihat dia sebagai kunci surga, teman-teman saya sekalian, nih gini nih. Kalau dia nyenengin, kalau dia lagi baik, kalau dia lagi nyenengin, kita bilang ya ampun, surga mah enak dah. Kalau dia lagi nyebelin, ya emang sih surga mah berat. Sesuatu yang hadiahnya surga pastilah berat. Gitu ya? Kalau yang ringan-ringan aja palingan hadiahnya kipas angin atau Indomie sedus. Nah ini hadiahnya surga, pastilah berat dong mau mendapatkannya. Jadi kalau lagi berat, nih dia nih jalan surga, jalan surga. Lihat dia sebagai jalan surga, karenanya kamu bisa senantiasa terus melihatnya. Lihatnya senyumnya di jalan surga kita loh, hati-hati. Insya Allah. Terus mesti kayak gimana nih kita nih menjalan surga gitu? Yang pertama, teman-teman sekalian saya muliakan. Yang pertama, kalau kamu ingin menjadikan dia sebagai jalan surgamu, benerin niat. Benerin niat. Ya. Niatmu sebagai istri yang soleha ini mesti benar. Bukan karena harta, bukan karena rupa, bukan karena anak-anak, akan tetapi karena dia adalah suami yang telah Allah SWT pilihkan untuk menjadi jalan surgamu. Memperlakukan dia adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karenanya nggak masalah dia mau lihat, dia nggak mau lihat, Allah lihat. Saat kamu udah terbaring sama dia jam 9, jam 10 malam, ada yang WhatsApp, apa kabar hari ini? Udah makan? Dari seseorang kawan di masa kuliah. Kamu pernah cukup dekat sama dia hingga hampir menyebar undangan. Mantan, ya. Teman-teman saya sekalian, ketemu kemarin berapa waktu yang lalu di Indomaret. Tuker-tukeran nomor HP. Malam itu dia tanya-tanya. Pertanyaannya, kamu udah makan? Seberapa pentingnya sih kamu udah makan apa belum buat seseorang? Emangnya kabar kamu udah makan, kamu belum makan, seberapa pentingnya? Ini aja saya datang ke majelis kagak ada yang nanya, Ustaz udah sarapan. Kok bisa kabar kamu udah makan jadi sebegitu penting buat seseorang? Siapa dia sampai kabarmu jadi begitu penting, teman-teman saya sekalian? Makan ini kan mesti ada apa-apanya kalau nanya kamu udah makan apa belum? Betul apa enggak? Kamu liatin suami kamu
kemudian timbul perasaan di hati kamu, dia nggak pernah nanya sudah makan apa belum. Kemudian mulailah kamu mengerti teman-teman sekalian. Alhamdulillah baik. Udah makan di sini. Kalau kamu, kemudian kabarnya udah makan apa belum jadi penting buat kamu, siapa dia? Sama suamimu kamu belum tentu nanya udah makan apa belum. Sama anakmu kamu belum tentu nanya udah makan apa belum. Sama ustadzahmu kamu gak nanya udah makan apa belum. Dan tiba-tiba seseorang yang kamu butuh ketemu beberapa hari yang lalu jadi penting buatmu kabar dia udah makan apa belum. Hati-hati, setan bermain. Kamu kemudian mikir, apa kata suami saya gak bakalan tahu. Suamimu gak tahu, Allah. Suamimu gak lihat, malaikat raqib dan atid lihat. Saudara sekalian, hati-hati. Hati-hati. Suamimu adalah jalan surga ini. Benerin niatnya. Lihat dia sebagai jalan surga. Saat dia nggak lihat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua yang kamu lakukan padanya tercatat. Entah oleh malaikat raqib sebagai sebuah kebaikan, ataukah oleh malaikat atid sebagai sebuah dosa-dosa yang harus kamu pertanggungjawabkan kelak di hari akhirat nanti. Benerin ya. Benerin ya. Jadi saya pengen jadi perempuan solehah, saya pengen jadi istri yang solehah, bukan karena dia, tapi karena antara saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gitu, dia nggak lihat sekalipun Allah lihat. Dia nggak menghargai kebaikan saya sekalipun Allah menghargai. Malaikat mencatat semuanya akan diberi balasannya. Nggak akan jauh-jauh teman-teman sekalian, bahkan dari sejak di dunia. Istri-istri yang soleha bakal Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan kebahagiaan demi kebahagiaan di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Nggak lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan surga kita nih dengan urusan dengan suami kita. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata. Dunia ada senangnya, ada surganya. Wa khairu mata'iha, seindah-indah surga di dunia al-mar'atus shalihah, istri yang soleh. Ketika kamu menjadi istri yang solehah, kamu menjadi sekeping surga yang tercecer di atas muka bumi. Ketika kamu menjadi istri yang solehah, nah, kamu tak akan merasakan surga. Bagian dari surganya Allah. Bagian dari surganya Allah. Gimana gak sih coba? Saya bilang mikir, selama ini udah jadi bagian surga, bagian neraka? Tengah-tengah. Nggak usah dijawab. Mikir aja gitu, ini kira-kira nih keberadaan saya nih lebih ke arah surga yang bikin damai tiap orang, bikin senang. Dan kesenangan itu teman-teman saudara sekalian adalah zakat. Gak bisa kamu kasih kepada orang lain kecuali kamu memiliki cukup nisabnya. Kebahagiaan, kesenangan, perasaan hatimu itu seperti zakat. Kasih sayang, kayak zakat. Kamu gak bisa bagi kepada orang lain kecuali kalau kamu sendiri memilikinya. Maka hanya perempuan-perempuan bahagia yang bisa membahagiakan suaminya. Hanya ibu-ibu bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Hanya anak-anak bahagia yang bisa menebarkan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Hanya sahabat yang bahagia yang bisa menebarkan kebahagiaan bagi kawan-kawannya. Hanya orang yang berbahagia yang akan bisa menebarkan kebahagiaan dimanapun saja dia berada. Jadilah perempuan yang bahagia untuk kamu bisa membahagiakan orang lain. Jadi teman-teman sekalian, hubunganmu dengan suamimu adalah hubunganmu dengan jalan surga. Benerin niat tersebut. Jadilah istri yang solehah. Bukan karena ngarepin suami, bukan karena ngarepin anak-anak. Ada karma soalnya. Saya kalau bayar sama dia nanti saya juga akan dibaikin sama dia. Gak perlu. Gak usah takut sama karma, gak usah takut sama apapun. Cukup takut sama Allah sebagai suamimu. Sebab suamimu adalah jalan surga. Jangan bahagiamu sendiri. Maka ketika kamu berbuat baik kepada suamimu, sejatinya kamu sedang berbuat baik pada diri sendiri. Ketika kamu sedang berbuat jahat sama suamimu, sejatinya kamu tidak sedang berbuat jahat kecuali kepada diri sendiri. Gitu. Jadi yang pertama adalah benerin baik diri sendiri.
buat jelek diri sendiri. Jadi kalau suami kamu bangun di waktu malam atau datang di waktu malam kemudian membangunkanmu, bikinin saya nasi goreng dong jam 1 pagi, bangunlah karena Allah. Itu adalah jenis ibadah yang lain, teman-teman sekalian. Bahkan jenis ibadah yang wajib. Kalau dibangunin suami, kamu wajib hukumnya buat bangun. Kan begitu ya? Kamu bangun kemudian, apa bang tadi? Bikinin nasi goreng. Siap. Kamu melihatnya sebagai sesuatu yang berpahala lebih dari tahajud. Kan begitu? Lebih dari baca Quran, lebih dari istighfar dan lain sebagainya. Kamu bangun nih, bikinin nasi goreng. Habis kelar nasi gorengnya, kamu cicip enak. Gitu kan ya? Kamu suguhin ke suami udah tidur. Mana nih? Dimakan. Gimana nih? Ya, kalau kamu mau bangunin dengan cinta. Kan begitu? Jangan kemudian, heh, minta dibikin nasi goreng, giliran nasi gorengnya udah jadi malah kolor. Bangun! Ya ampun, ini gak solehah beneran. Ya Allah. Itu ya, malaikat Rocky udah nulis, pahala dibikin nasi goreng segala macam. Hapus. Cuma bilang saya nih sekarang, atau malaikat hati. Ya Allah. Jangan, teman-teman sekalian. Biarin malaikat Rocky udah nulis, bercakap-cakap, bagus, udah. Iya kan? Sekarang kamu bangunin dengan penuh cinta. Iya. Nah, segalanya udah jadi. Enak kan? Kalau kamu makan, saya dia makan. Gitu kan? Senang ya? Suami banyak senang. Aduh, saya ngantuk banget. Suapin gimana? Gitu. Itu so enak. Gitu. Walaupun kalau ngomong sih gampang, dengerin juga gampang ya nggak? Prakteknya setan banyak banget. Bismillah, insya Allah. Kalau niatnya benar, nah tuh jadi ringan langkahnya. Man fataha alaihi baban niyah, fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufik. Seorang ulama bilang, seseorang buka buat dirinya pintu niat baik, Allah akan bukakan 70 pintu dari pintu-pintu kebaikan. Dikasih kemudahan buat mengerjakan kebaikan. Jadi yang harus kita lakukan sekarang pertama adalah benerin niat. Saya mau jadi istri yang solehah karena surga saya sendiri, karena hubungan saya dengan Allah, karena kebahagiaan saya dunia dan akhirat. Gitu. Jadi habis ini ngeliatin suaminya cakep-cakep dah. Jalan surga. Gitu ya. Itu nomor 1, teman-teman. Nomor 2, bagusin caranya. Yang bagus sama suami caranya, cara berlaku, akhlak, teman-teman sekalian. Harus kamu bangun untuk hubunganmu dengan suamimu tersebut itu. Maksudnya gimana sih benerin caranya? Ya dibagusin gitu caranya. Cara kamu melihat suami, matamu nih. Cara kamu ngedengerin suami. Jangan cuma minjemin satu telinga. Suaminya kalau lagi cerita, iya dengerin. Kemudian, kamu tuh gimana sih? Saya lagi ngomong tuh, handphonenya dijauhin dulu. Ya ampun bang, abang nggak tahu perempuan tuh multitasking. Kita tuh nggak apa-apa, ini kita dengerin, kita ngomong, kita ngeliat, semuanya bisa jalan, tenang. Ya nggak gitu juga kali. Iya, kalau suami lagi minta didengerin, ya didengerin yang tenang. Sering sekali. Kalau ada suami suka marah-marah, kalau ada suami ngomongnya suka keras-keras, kamu harus tahu. Kenapa dia ngomongnya keras? Karena selama ini dia merasa tidak cukup didengarkan. Nih, ingat-ingat. Suaminya kalau ngomong pelan apa kencang? Coba diingat-ingat. Kalau suamimu bicaranya kencang, itu karena selama ini dia tidak cukup merasa didengarkan. Saudara sekalian, sebab orang kalau merasa didengarkan dia nggak perlu cukup bicara, nggak perlu harus ngomong kenceng-kenceng, betul kan? Kalau dia dengerin. Kalau dia selama ini ngomongnya kenceng, ini berlaku buat siapapun ya. Oh, misalnya anak saya tuh kalau ngomong kenceng banget, keras banget kalau ngomong. Gimana ya biar dia ngomongnya bisa pelan gitu?
Itu teman-teman sekalian, dia ngomongnya kencang karena selama ini tidak merasa cukup didengarkan. Dengerin, suami. Deketin hatimu pada hatimu. Sentuh hatinya, maka dia akan merasa dekat. Kalau dia merasa dekat, bahkan seringkali nggak cukup banyak ngomong. Dia ngerasa semua orang sudah cukup memahami dia tanpa harus banyak-banyak bicara. Ada seorang syekh lagi lewat di sebuah jalanan. Ketika syekh tersebut bersama dengan murid-muridnya lagi melihat ada suami istri berantem. Orang berantem di mana-mana sore-sore ini kenceng banget ya. Pakai biasanya ada nyebut-nyebut nama binatang. Kayak lagi ujian pelajaran biologi ya. Dasar kamu nih emang. Wah, sebutin nama binatang. Istrinya juga gitu. Yang apa bukan cuma kamu tahu nama binatang. Sebut juga tuh nama-nama binatang. Waduh, kenceng-kencengan. Sampai mereka melipir-lipir takut gitu kan. Takut terpiring melayang, takut apa barang terbang, sepatu terbang gitu. Sampai kemudian udah agak jauh, saya kemudian ngumpulin murid-muridnya. Tadi kenapa tuh suami istri tuh berantem kayak begitu di jalanan? Menurut kalian kenapa ya suami istri itu dua-duanya harus bersuara kenceng? Padahal dua-duanya kan deketan. Emang kalau pelan agak kedengeran? Kedengeran mesti kan? Orang dekat, mana ada orang tengkar jauh-jauhan? Pernah lihat orang tengkar jauh-jauhan? Kalau pun jauh-jauhan dikejar. Iya nggak? Kejar dideketin. Tarik bajunya gitu kan ya. Orang kalau berantem deketan tapi suaranya kenceng-kencengan. Kenapa menurut kalian? Kata murid-muridnya karena keduanya sedang saling benci. Iya, tapi kenapa gitu? Emangnya kalau ngomongnya pelan nggak kedengeran tuh? Dengeran juga kan? Tapi kan nggak ada orang berantem ngomongnya pelan. Benar itu? Kamu tuh ya. Jatuh. Nggak ada kan? Ya Allah. Jadi kemudian sang syekh tersebut berkata, kalian tahu kenapa suaranya harus kenceng-kencengan padahal pelan juga kedengeran? Karena hatinya jauh. Hati suami sama hati istrinya berjauh. Kalau hati keduanya berdekatan, maka suaranya nggak harus pelan, harus keras-keras, pelan-pelan aja. Kalau hatinya berdekatan, nggak liatin tuh adik-adik yang lagi pada pacaran. Ya ampun, kalau udah mulai teleponan suaranya bisik-bisik pasti kadang. Ternyata salah sambung. Yang dengerin bingung lagi. Kenapa sih orang telepon bisik-bisik? Tuh teman-teman saya sekalian, suaranya jadi pelan-pelan, bisik-bisik. Kenapa? Saling cinta. Saya nggak lagi membenarkan pacaran ya. Yang pacaran silakan putuskan. Karena orang kalau pacaran tuh yang main setan semua tuh. Kalau udah rumah tangga diawali dari urusan setan, gimana mau rumah tangganya kemudian jadi jalan surga? Setannya bilang, lo udah libatin gue dari awal. Gak semudah itu buat usir gue. Jadi saran saya buat adik-adik yang pacaran, bilang ke suaminya, kamu lamar saya sekarang atau kita putus. Gitu teman-teman sekalian. Jadi nih ya, katanya sang syekh tersebut karena hati mereka berjauhan. Kalau hati mereka berdekatan cukup dengan bisik-bisik. Orang kalau udah sayang gitu, maka suaranya pelan, bisik-bisik. Bahkan kalau udah menyatu hatinya, nggak perlu kata-kata. Di saat istri lagi sakit, panas, suaminya kompresin, pegangin tangannya, liatin istrinya ada rintangan air mata, itu cukup dari 1.000.000 kata-kata. Betul nggak? Segeralah sembuh sayang. Kan gitu, air matanya tuh apa tuh? Air matanya gitu, segera sembuh sayang. Kalau kagak minta mahal. Maksudnya nggak enak. Tapi artinya kan sayang banget gitu kan. Demikian pula orang tua saat anaknya sakit, pegangin tangannya, mengkhawatirkan keadaannya. Itu mencukupi segala kata-kata. Bahkan orang tuh kalau lagi semakin sayang, semakin dekat hatinya nyatu, nggak usah pakai ada kata-kata. Saudara sekalian, tahukah kamu Sayyidah Fatimah dengan Nabi besar Muhammad alaihissalam, ini bapak sama anak ya, ketukan pintunya dia punya kode tersendiri. Romantis banget ya sih? Ketukan pintunya aja. Itu Sayyidah Fatimah kalau ketuk pintu, Nabi langsung berdiri.
Katanya Sayyidah Aisyah, siapa yang datang wahai Rasul? Putriku Fatimah. Kok bisa tahu? Apakah ini adalah karena kau memiliki mukjizat? Enggak, ketukan pintunya saya hafal. Luar biasa. Demikian pula dengan Nabi sama Sayyidah Fatimah. Jadi kalau Nabi Muhammad datang, baru ketuk pintu, Sayyidah Fatimah langsung berdiri. Fatimah, siapa yang datang? Ayahku Nabi Muhammad. Dari mana kamu tahu padahal kamu belum membuka pintunya? Jangan-jangan dia laki-laki, kamu bukan mahram dengannya. Aku sudah hafal dari ketukan pintu. Masya Allah. Hatinya tuh, orang kalau hatinya nyatu dia begitu. Ketukan pintu aja bisa hafal, teman-teman saya sekalian. Saya suami saya di depan, saya lagi ada di dalam, dilihatin saya sudah paham. Dia lagi nemuin tamu, saya suruh bikinin minuman. Masya Allah, dia lihatin. Oh, tamunya 3. Enggak kode. Sehingga sekalian saya melihatkan, tuh, jadi tuh ada hubungan yang harus dijaga. Gitu ya, jangan keras-keras suara. Dari setiap pandangan mata mesti kita benerin. Cara memandang suami mesti benerin. Senyum, pasang. Teman-teman saya sekali. Kata-kata, pilih yang baik-baik. Enggak semua hal yang kamu mau omongin, kamu omongin. Kan begitu? Dulu saya menyangka orang yang kuat adalah orang yang boleh bicara apa saja. Dia boleh ngomong apa aja kepada siapa aja. Dia adalah orang yang kuat. Oh, ternyata bukan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga hanya berkata dengan akalnya. Dia bicara udah paham. Ini kalimat akan jatuhnya gimana ke hati yang mendengar. Itu orang yang kuat. Orang yang kuat dia paham reaksi dari setiap kata-katanya. Makanya bicara sama suaminya yang bagus-bagus. Suaminya juga gitu. Bicara sama istrinya yang bagus-bagus. Teman-teman saya sekalian, karena mereka adalah orang dengan jiwa-jiwa yang kuat. Makanya kalau kamu merasa laki gue mau marahin deh, yakin biar dia tahu siapa gue. Kamu hanya menunjukkan kelemahanmu. Lemah, tidak mampu mengendalikan emosi sendiri. Gimana bisa mengendalikan orang lain kalau bahkan emosi diri sendiri tidak mampu kamu kendalikan? Saya ibu yang kuat. Kalau saya mau jewer anak saya jewer aja. Bukan, kamu ibu yang lemah. Kamu tidak mampu mengendalikan emosimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengendalikan emosi orang lain? Mari jadi perempuan-perempuan yang kuat kita sesuai. Kalau gitu saya kalau mau curhat gak sama suami ya sudah curhat sama Allah aja atau curhat sama teman aja. Kamu juga lemah. Orang yang kuat yang gimana dong terus Ustazah? Orang yang kuat orang yang bergantung kepada Allah dan mampu bersyukur atas segala keadaan. Kendalikan emosimu terus. Gak semua hal yang kamu mau omongin kamu omongin. Kendalikan perasaanmu. Lihatin bahwa dalam segala kesulitan yang terjadi dalam kehidupanmu, Allah telah memberikan ribuan bahkan jutaan kenikmatan yang selama ini bahkan tidak mampu kamu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebelum kamu marah-marah, kenapa nih punya suami gak pernah bisa ngajakin jalan-jalan? Kamu ingat-ingat dulu? Ya ampun, suami saya itu baik banget. Naikin galon, dari listrik yang mati. Gitu ya? Ada banyak kebaikan-kebaikan yang selama ini suamimu sudah kerjakan. Jangan sampai ketidakmampuan dia terhadap satu hal membuat kamu kehilangan begitu banyak kebaikan yang telah dia lakukan selama ini. Kan begitu? Suamimu sholat, alhamdulillah. Begitu kan? Ada banyak hal dari kebaikan-kebaikan yang dapat kamu kerjakan. Yuk, sekarang fokusmu jangan bagaimana dia memperlakukanmu, akan tetapi fokusmu pada bagaimana kamu memperlakukan dia. Perempuan yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Perempuan yang hina akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Maka perlakuanmu kepada suamimu menunjukkan siapa dirimu, bukan menunjukkan siapa dirinya. Sebagaimana perlakuan dia kepadamu tidak menunjukkan siapa kamu, akan tetapi menunjukkan siapa dia. Seorang suami yang selalu marah-marah kepada istrinya tidak menunjukkan betapa hinanya istrinya, akan tetapi menunjukkan betapa hinanya diri suami. Maka jangan terpengaruh suami. Jadilah lautan yang tidak terpengaruh dengan bagaimana perlakuan orang kepadanya, akan tetapi dia fokus kepada perbaikan dirinya dan perbaikan perlakuannya kepada siapapun. Insya Allah. Kan begitu? Nah ini saya bicara sampai jam berapa? Jam 11. Jadi sekalian saya muliakan,
Saya punya cerita 11 berapa ya? Gak juga, baik. Sedikit sekalian saya muliakan, saya ada satu cerita, diceritain ke guru saya, Bapak Nur. Beliau tinggal di Karim, Kantor Kiamat. Guru kami, guru pelajar-pelajar yang belajar di Darul Zahra dari Kantor. Doakan semoga beliau sehat afiat panjang umur. Salah satu dari perempuan paling soleha yang pernah saya kenal di atas muka bumi. Salah satu dari perempuan hebat dengan tingkat ibadah yang di luar kemampuan kami para murid-muridnya. Tiap kali tahu ibadah beliau nih, saya merasa tiap kali melihat ibadah melihat beliau bahkan merasa kayak jadi remahan roti tuh. Gak ada apa-apanya. Beliau satu waktu bercerita ketika ada beberapa murid yang mengadu tentang permasalahan dalam rumah tangga. Kami anak-anaknya ada di antaranya, bukan saya, yang mengadu tentang bagaimana permasalahan dalam rumah tangga mereka. Rumah tangga mah kagak ada yang gak ada masalah, ya. Adik-adik harus tahu nih, adik-adik harus tahu, yang belum nikah harus tahu, gak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Jadi jangan ada gitu, doakan ya biar rumah tangga kami gak pernah ada masalah. Itu maksudnya apa itu? Jadi itu doa yang gak mungkin mustajab, ya, gak mungkin mustajab teman-teman. Pasti yang namanya orang tuh pasti ada masalahnya. Bagaimanapun gak jadi masalah, sebuah masalah. Yang masalah adalah bagaimana kamu menyikapinya. Kayak ujian tuh, gak masalah ujiannya, tinggal bagaimana jawabnya aja. Ujian di sekolahan tuh, jangan maki-maki ujiannya. Kamunya belajar yang benar biar bisa jawab masalahnya dengan benar, kan gitu? Biar bisa jawab pertanyaannya dengan benar. Maka sedikit sekalian saya mengatakan, rumah tangga yang baik bukan rumah tangga yang tidak bermasalah, tapi yang mampu menjawab setiap permasalahan dalam rumah tangga tersebut dengan cara-cara yang benar. Makanya itu sikapmu dalam rumah tangga ini penting sedikit sekalian. Benar ini ya, yang kedua benerin caranya, benerin sikapnya gitu. Beliau kemudian bercerita ketika beberapa kawan-kawan mengadukan tentang permasalahan dalam rumah tangganya, beliau bilang tetaplah baik pada suaminya. Baik, yang baik pada suami. Dia jangan surga bagimu, gitu kan? Kemudian beliau ada cerita. Dia bilang di kampung kami dulu ada seorang laki-laki usianya 20-an tahun dipaksa nikah sama bapaknya sama mantan istri. Jadi sama istri dari almarhum pamannya. Gini. Jadi ada satu keluarga nih, ya. Banyak nih laki-laki dalam satu keluarga tersebut, ada juga beberapa perempuan. Nah, di antara laki-laki itu ada yang salah satu dari yang terkecil, pamannya gitu ya. Ada salah satu dari laki-laki, ribet-ribet banget sih ceritanya. Cerita urusan rumah tangga ini memang susah, makanya banyak sinetronnya. Diceritain itu ada susah. Jadi ada salah satu keluarga gitu ya, banyak laki-laki di situ. Dan salah satu dari laki-laki itu yang dibawa, anak-anaknya dibawa, megang usaha milik keluarga, usaha bersama milik keluarga, pabrik apalah gitu ya. Dia dan istrinya dan ada beberapa anak-anaknya gitu. Anak-anaknya udah cukup besar gitu kan ya. Ketika kemudian sang bapak nih, sang suami ini meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak dan perusahaan milik keluarga besar mereka. Keluarga besar rapat dong. Rapatnya, wah ini harus ada yang gantiin nih. Jadi suaminya si perempuan tersebut. Sebab kalau enggak, gitu kan, rumah tangga ini bisnisnya repot nih. Paham gak? Jangan sampai orang lain yang kawin sama si perempuan ini, nanti akhirnya jadinya bisnis keluarga jadi kolap, susah juga bagi warisan, susah juga urusan apa-apa. Gimana kalau suaminya tersebut kemudian malah ingin menguasai perusahaan, bla bla bla, repot nanti urusannya nih. Sinetronnya bisa panjang. Jadi akhirnya mereka minta gitu, gimana caranya biar bisnis keluarga bisa tetap diolah sama keluarga sendiri. Siapa nih yang bakalan ngawinin si perempuan tersebut? Mereka cari-cari satu-satunya yang memungkinkan untuk nikah adalah anak dari salah satu saudara itu ya, yang umurnya sekitar 25 tahun. Sementara si tante ini umurnya 40-an tahun. Dia pun dipaksa kawin. Dia bilang, saya nggak mau, kamu harus kawin. Jangan gitu dong Pak, gitu. Yang lain-lain masih kecil-kecilan lagi, lebih kecil lagi, ponakan-ponakan. Yang lain-lain si bapak-bapak udah pernah kawin semua. Jadi harus dia nih yang kawin. Jangan Pak, ya ampun Pak, kok saya kayak Siti Nurbaya. Dalam versi yang berbeda, dia paksa kawin. Pokoknya kamu harus kawin sama dia. Itu cantik, tapi kan udah tua, gitu kan. Masa saya suruh kawin sama orang perempuan yang
karena dipaksa begini begitu akhirnya kawin juga. Guru saya bahasanya itu ya, kawin terpaksa itu nikah ala safe, maksudnya kawin dengan pedang di leher gitu. Kayaknya kawin terpaksa, kamu kawin atau kamu mati kayak gitu. Kawinlah dia nih teman-teman saya sekalian. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun kemudian si istri mulai sakit-sakitan. Perempuan sekarang umurnya 60 tahun kan, suaminya sekarang umurnya 40-an tahun. Teman-teman saya sekalian kebayang dong perempuan 60 tahun udah mulai tuh minyak putus-putus. Dulu balsem ya, sekarang udah minyak-minyakan, begitu kan ya? Wah dulu baunya minyak wangi, enak, begitu kan? Awal-awal nikah. Nah sekarang udah umur 60 tahun. Mari silakan lihat diri masing-masing. Yang umurnya hampir 60-an tahun, 50-an tahun, mulai berasa ya. Saya berasa banget kok. Kalau habis duduk, bangunnya rada susah. Ya Allah, badan udah sakit-sakit semua, gampangan masuk angin. Jadi nih teman-teman saya sekalian, akhirnya keluarga besar manggil dia lagi. Bilangin sama si suami ini, si anak mereka nih, dia bilang, nah kami dengar katanya istrimu sekarang mulai sakit-sakitan. Gimana kalau kami kawinin lagi? Siapa perempuan yang kamu mau? Tinggal sebut nanti kita yang lamarin. Gimana ya? Dia bilang, enggak apa. Kenapa gitu? Saya nggak akan sanggup menduakan perempuan ini. Dia kawinnya pertamanya ala safe, dengan tekanan di bawah pedang, teman-teman saya sekalian. 20 tahun kemudian dia bilang, saya tidak akan sanggup menduakan perempuan ini. Dia perempuan yang tidak pantas untuk saya duakan. Kenapa gitu? Kata keluarganya nih. Dia bilang, selama ini dia memperlakukan saya seperti raja. Saya marah-marah, saya berlaku kasar, dia senyuman di bibirnya bahkan gak pernah hilang. Tiap kali saya panggil dia bilang lebih ya Habibi. Semua urusan saya dia kerjain, tidak pernah berkata tidak kepada saya. Selama 20 tahun saya hidup bersama dia, saya bahkan gak tahu rupa cemberutnya seperti apa. Perempuan kuat, seperti yang tadi saya sampaikan. Perempuan hebat, teman-teman saya sekalian. Saya nggak tahu rupa cemberutnya seperti apa. 20 tahun kawin, saya nggak pernah tahu dia berkata tidak kepada saya. 20 tahun menikah, saya hanya diperlihatkan kemuliaan-kemuliaan akhlaknya, keindahan-keindahan perilakunya. Adakah sesudah yang dia lakukan kepada saya 20 tahun, ketika dia sakit-sakitan, kemudian saya memilih perempuan yang lain, saya tidak sanggup melakukannya. Luar biasa. Kayak berkaca. Kira-kira dekat apa enggak nih sama model perempuan kayak gitu? Kapan terakhir kamu bilang tidak kepada suamimu? Tadi pagi. Ya Allah. Adik-adik nggak tahu nih, kirain emang apa susahnya sih jadi perempuan yang salehah? Katanya jomblo. Kalau kamu udah kawin baru tahu. Betapa ini jalan surga yang berliku. Dan kamu kok udah di situ, kamu nggak bisa bilang kayak gini, surga saya dari jalan yang lain aja. Nggak ada ceritanya. Kalau kamu jadi istri, kamu nggak bisa dari jalan surga yang lain. Jalan surga kamu tuh suamimu itu jalan surga. Teman-teman saya sekalian, saya seorang ustazah. Sudah ngomong juga itu tahu saja. Ya oke, tapi maksud saya mau ngedesin gitu. Bahwa saya sebagai seorang ustazah sekalipun, kalau suami saya bilang kamu jangan pergi, saya haram hukumnya buat pergi. Walaupun saya sudah konfirmasi acara dan lain sebagainya udah mau datang gitu. Dan alhamdulillahnya suami saya nggak pernah alahkan saya untuk majelis. Jadi teman-teman tahu, kalau saya telat bukan karena suami saya. Balik lagi ya. Jadi itu perkara yang kamu mesti benerin teman-teman sekalian. Cara bicaramu, cara dengarmu, cara lihatmu. Saya jadi ingat nasihat dari Sayyidah Asma bintu Kharijah, seorang perempuan solehah. Saya tulis di buku Muhasabah Cinta bagi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak mengenai urusan suami istri, bagaimana cara kita mengolah hati kita pada suami kita. Bagus tuh baca buku Muhasabah Cinta. Jadi sekalian saya muliakan ini ya,
Sayyidah Asma bintu Khadijah, seorang perempuan soleha, pernah memberi nasihat kepada putrinya ketika putrinya mau diboyong menuju suaminya, mau dibawa ke rumah suaminya. Dia bilang, wahai anakku, kamu keluar dari nyamannya rumah tangga menuju kepada tempat terasing di rumah suamimu, seorang laki-laki yang tidak kamu kenal sebelumnya, maksudnya nggak akrab kan sebelumnya gitu. Dia bilang, anakku sayang, jagalah dari suamimu matanya, jangan biarkan dia melihat darimu kecuali pemandangan yang indah. Artinya ya jaga penampilan, jaga senyuman di hadapan suami. Dia bilang jangan biarkan dia melihat darimu kecuali indah. Artinya oke sih, pasti yang namanya suami tahu lupa kita di saat bangun tidur, itu kan pasti tidurnya barengan. Tapi sekurangnya gitu ya, sekurangnya jangan sampai kamu memikirkan untuk yang kalau nggak keluar saya nggak mandi. Itu jangan. Apalagi beberapa perempuan, mohon maaf, beberapa perempuan kalau mau kondangan cakep-cakepnya luar biasa. Kalau di rumah daster udah robek-robek dipakai belum. Dia bilangnya adem yang pakai, gerah yang lihat. Jadi nggak enak banget gitu kan. Siapa yang lihat, nggak ada yang lihat suami saya ini, justru dia yang gerah. Itu jangan gitu. Di hadapan suami tampil lah, gitu kan ya. Bukan harus pergi rapi gitu, kayak mau pergi kemana gitu, enggak teman-teman saya sekalian, enggak. Tapi maksudnya yang enak dilihat gitu, rambut disisir gitu loh maksud saya, ya, yang rapi, yang wangi. Jaga hidungnya, jangan biarkan dia mencium darimu kecuali bau wangi. Sering sekalian, kamu harus tahu bahwa kesannya hidung ini sangat berpengaruh pada otak. Ya, jangan sampai saat suami lagi lewat apotek gitu, ingat istri saya nih. Ini jangan sampai gitu ya. Pas lagi nyium bau-bau yang wangi-wangi, malah yang keingetan cewek-cewek di mana. Nah, kan jangan sampai terjadi. Gitu ya. Jaga penampilan, jaga wewangian tubuhmu, aroma tubuhmu. Hidungnya dijaga, matanya dijaga. Selalulah tersenyum di hadapan suami. Nilainya gede loh itu. Oh iya, saya mau kasih tahu teman-teman saya sekalian. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab tentang Ayyamul Ba'ts, tentang hari-hari bangkitan, hari-hari pembalasan. Jadi sekalian Imam Ghazali cerita, ketika semua manusia berada di padang mahsyar, terlihatlah cahaya sangat terang benderang, terdengarlah suara sangat menggelegar, sehingga semua orang menyangka bahwa sepertinya Allah hendak menampakkan diri. Maka semua kepala menunduk, semua hati hormat, dikira Allah hendak menampakkan diri. Allah kemudian mengatakan, irfa'u ru'usakum, angkatlah kembali kepala kalian. Ini bukanlah Allah hendak menampakkan diri, ini hanyalah penghormatan Allah kepada fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan, fulanah bintu fulan, perempuan semua yang disebut, karena ia sewaktu hidup di dunia selalu tersenyum kepada suaminya. Dihargai dengan balasan yang luar biasa, balasan yang cukup untuk membuatmu selalu tersenyum kepada suamimu, jika bahkan dia kurang menghargainya sekalipun. Penghargaannya dari Allah langsung, kurang apa coba. Maka jaga dari suamimu mata, jaga hidungnya, jaga matanya, jaga telinganya. Katanya Asma bintu Khadijah, jaga telinganya, jangan biarkan dia mendengar dari kecuali kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang santun, kalimat yang tidak menyakiti, kalimat yang membuat dia merasa betapa sangat beruntungnya dia sebagai seorang suami. Tahu apa kalimat paling nyesek buat seorang suami? Gini nih, kalau kamu ngabisin kebaikannya, kamu tuh ya, sejak saya kawin sama kamu hilang semua bahagia saya. Sejak saya kawin sama kamu, saya gak pernah lihat kamu berbuat baik sama saya. Saya sejak kawin sama kamu lupa rasanya bahagia, lupa rasanya senang. Itu kalimat paling bikin jatuh suami. Mara'aitu fika khairan qat. Karenanya Nabi Muhammad menjadikan kalimat tersebut sebagai kalimat pintu neraka bagi seorang istri. Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha mara'at fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata pada suaminya, sejak saya hidup sama kamu saya enggak pernah lihat kamu berbuat baik ke saya, membuat seorang perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Gampang, mau masuk neraka gampang. Ngomong aja, kalimat yang nyakitin suami itu habis-habisin kebaikan dia, katain dia habis-habisan, neraka terbuka bagi kamu. Hati-hati, jaga lisanmu, terutama di hadapan suami.
berkatalah terima kasih. Ucapkan padanya terima kasih. Memang paling berat nih istri ini ucap terima kasih ke suami. Orang lain gampang banget kan. Dikasih jalan terima kasih ya. Gitu. Dikasih longgar jalan, ngomong terima kasih. Sama suaminya dikasih nafkah enggak makasih. Ya Allah, ya Allah. Ayo dah, yang benar ya mas suaminya. Insya. Terakhir tentu saja sekalian, kalau kamu kepengen agar suamimu benar-benar menjadi pintu pembuka surga bagimu, saudara sekalian, beribadahlah bersama-sama. Jangan cuma seneng bareng-bareng, jangan cuma tidur bareng, gitu ya, dan cuma makan bareng, tapi ibadah juga bareng-bareng harus ada. Rumah tangga yang dilihat beribadah bersama-sama, insya Allah masuk surganya juga bersama-sama. Sholatlah berjamaah di waktu-waktu yang memungkinkan. Maksudnya kalau suamimu lagi ada di rumah, gitu ya, dan dia nggak lagi pergi ke masjid, misalnya kan, dia pulang kerja jam 4:30 atau jam 4, masih waktu asar, dia belum sholat, gitu kan ya, sholatlah berjamaah bersama. Biasakan teman-teman saya sekalian untuk sholat berjamaah, itu nyatuin hati. Sholat berjamaah tajma'ul qulub, sholat berjamaah itu nyatuin hati, ngumpulin hati. Sholat berjamaah itu kan berkumpul nih, maka sholat berjamaah itu ngumpulin hati juga bagi semua orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah tersebut. Guru saya Hubabah Maryam almarhumah, kakanda dari Hubabah Nur yang tadi saya ceritain. Jadi sekalian, dia sudah meninggal dunia. Salah satu juga dari perempuan paling soleha yang pernah saya lihat. Beberapa di antara perempuan-perempuan soleha yang pernah saya lihat ya. Sangat dermawan hatinya, sangat baik hatinya. Ya Allah, gambaran tentang ibu solehah tuh mesti kayak gitu, istri solehah tuh mesti kayak gitu. Dicintanya sama suaminya luar biasa. Sampai di saat beliau sakit, terakhir yang beliau udah sakit, udah parah tuh, anak-anaknya kan yang jagain. Hari satu hari, ayahnya tuh Habib Zain Bismit, asalnya nggak mau nengok, pas udah parah, udah sakit parah ya, asalnya nggak mau nengok, tapi kemudian dia dipaksain sama anak-anak cewek dong ya, ayo mbak liatin gitu, sama Umi, gitu, makan sama abah. Akhirnya dia nengokin tuh, nggak keluar rumah di situ maksudnya, nggak keluar kamar banget, kamar aja terus. Tanyain sama anak-anak ini, kenapa sih dong ya Allah, lihat Umi, kenapa kalian maksa saya untuk jengukin Umi kalian? Kata gitu, saya sekarang punya gambaran yang menyedihkan tentang ibu kalian, yang merusakin gambaran saya tentang keceriaannya selama ini. Kata Habib Zain, saya selama ini puluhan tahun tinggal bersama dengan beliau, yang kebayang semua keceriaannya, senangnya beliau, bercandanya beliau, memang orang luar biasa. Dia bilang, karena kalian maksa saya buat jengukin beliau, buat jengukin Baba Maryam ya di masa sakitnya, saya sekarang punya gambaran yang menyedihkan tentang beliau. Bukan yang gak baik loh ini, menyedihkan aja gitu, sedih kan jadinya ngeliat istrinya sakit gitu. Jadi sekalian kita, suami kita kalau ditanyain apa gambaran tentang istri, kira-kira apa yang bakal diomongin? Nah, Baba Maryam, waktu beliau itu datang ke Indonesia, itu adalah perempuan yang ya biasalah ustazah gitu kan, Baba orang-orang pintar biasa suka dimintain konsultasi. Jadi waktu beliau beberapa bulan tinggal di Indonesia untuk mengajar berdakwah, ada beberapa perempuan tuh yang konsultasi sama beliau gitu. Nah, masalahnya Baba Maryam nggak bisa bahasa Indonesia, yang konsultasi ini nggak bisa bahasa Arab. Jadilah harus ada saya sebagai penengahnya. Dan itu membuat saya tahu banyak permasalahan kehidupan rumah tangga orang-orang. Di saat saya tuh baru bulan nikah waktu itu, teman-teman saya sekalian, ya Allah, jadi mikir-mikir lagi berat bener di rumah tangga. Tapi subhanallah, dari sekian banyak yang ditanyakan sama Baba selalu ada pertanyaan seperti ini. Kamu sholatnya berjamaah nggak mas suami? Dan ternyata dari semua orang yang bertanya tentang permasalahan rumah tangga mereka, nggak ada satupun yang mengatakan bahwa dia sholat berjamaah sama suaminya. Dan Baba selalu syaratnya dimulai dari mulailah kerjakan sholat berjamaah dalam rumah kalian. Heran saya, ketika mereka udah nggak ada gitu ya, saya nanya, Baba apa kaitan antara sholat berjamaah sama hubungan rumah tangga? Dalam pikiran saya nggak ada kaitannya gitu. Seenggaknya saya nggak nemu kaitannya. Baba Maryam kemudian mengatakan, "Faman tasma'i ya Halimah qaul Rasulillah." Maka kamu pernah dengar Halimah ucapannya Nabi Muhammad, "Sawu sufufakum aw la yakhtalifanna qulubukum." Di hadisnya Nabi mengatakan, rapikan saf salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Jika sholat berjamaah tapi safnya nggak rapi aja bisa bikin hati bercerai-berai, gimana yang nggak sholat jamaah sekalian?
hati mereka akan bercerai-berai, nggak ada ikatannya. Kelima, nggak ada yang bisa ngumpulin hati kecuali Allah. Maka kerjakanlah sholat berjamaah, itu akan dipandang Allah dengan hati yang satu, sehingga hatinya akan ada rasa saling sayang, ada rasa saling cinta. Maka teman-teman sekalian yang punya anak, yang pada punya suami, silakan sholat berjamaah dengan suami dan anak-anak. Ada masjid dekat, ya udah sholatlah berjamaah di masjid. Tapi kalau dalam keadaan suami tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, karena memang waktu dia pulang tuh misalnya udah sholat berjamaah udah selesai, dia belum sholat, nah kerjakanlah sholat berjamaah bersama dengan suamimu. Saya udah sholat lagi aja, temenin suami untuk sholat berjamaah. Mulailah bicara dengan suami, yuk kita sholatnya berjamaah gimana nih, gitu. Kenapa gitu? Nah, ngomongnya yang bagus ya, sholat berjamaah kan 27 kali lipat. Sholat berjamaah itu kan bisa ngumpulin hati, kata bisa Zahalimah, gitu ya. Itu tentang saya sekalian. Mulailah beribadah dengan bersama-sama. Syarat mutlak untuk menjadikan suami sebagai kunci surga. Usaha suami saya belum mau sholat berjamaah atau belum mau sholat, bahkan serius sekalian, mulailah dari ibadah yang selama ini dia udah mau. Apa aja? Misalnya makan bersama sekalipun, gitu ya. Mulailah kerjakan kebaikan bersama-sama. Ya udah, nggak mau sholat berjamaah atau nggak mau sholat bahkan, mulailah dengan yuk kita makannya barengan, gitu ya. Ayo kita ada berdoa barengan, mari kita ada baca sholawat barengan. Sebelum tidur baca sholawat 10 kali, kerjain bersama-sama. Hal-hal yang ringan, misalnya jangan masuk rumah kecuali baca ayat kursi. Ini juga penting, ya. Bagi siapa yang merasa rumahnya merasa panas, teman-teman saya sekalian, bukan karena AC-nya kurang, bukan ya, tapi karena suasana hati ini kayaknya panas mulu gitu. Istri kalau melihat suami bawaannya marah, ibu kalau melihat anak bawaannya marah, cobalah buat peraturan di rumah, jangan masuk rumah kecuali baca ayat kursi. Kenapa gitu? Karena kalau kamu masuk rumah baca ayat kursi, setannya kamu tinggal di luar. Yang sering bikin panas nih setan. Jadi kita kadang lihat suami kita bawaan panas, karena yang kita lihat bukan cuma dia, sama setan dia juga. Dia juga gitu, bawaan melihat kita pengen marah mulu. Yang dia lihat jangan-jangan bukan cuma kita, tapi setan yang barengan sama kita. Gitu. Nah, jadi pengen nyatuin hati, pengen biar bisa enak semuanya dalam rumah tangga, kerjain ibadah, teman-teman saya sekalian. Sama-sama juga, begitu kan ya? Dalam artian masuk rumah, walaupun sendiri-sendiri masuk rumahnya, bacalah salam, kemudian bacalah ayat kursi. Insya itu diajari Nabi Muhammad terhadap rumah tangga kita nih, biar nggak masuk setan, jadi nggak marah-marah mulu gitu bawaan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalin, gitu ya. Itu beberapa hal yang bisa teman-teman serius kita lakukan. Jadi yang pertama niat, yang kedua bagusin caranya, cara muamalah kita dia. Sekali lagi ingat ya, sebagai jalan surga bagi kita, ingat bahwa Allah SWT menjadikan kunci surga kita dia yang pegang, teman-teman sekalian. Dan itu insya Allah membuat kita jauh lebih sabar, membuat kita jauh lebih mengerti bagaimana harus bersikap kepada dia. Ingatlah bahwa meskipun dia nggak lihat, tapi Allah lihat. Ingatlah bahwa kita hanya akan dihisab dari bagaimana perlakuan kita kepada dia. Kita tidak akan dihisab tentang bagaimana perlakuan dia kepada kita. Begitu kan? Yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah bagaimana kita memperlakukan dia. Maka hati-hati sama jalan kebahagiaanmu sendiri. Jangan sampai udahlah hidup di dunia nggak bahagia-bahagia amat karena punya suami yang begini, yang begitu, yang begitu. Kamu pun ternyata menghancurkan kebahagiaan di akhiratmu dengan tingkah polamu yang tidak baik kepadamu. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman sekalian. Dan yang terakhirnya, yang ketiganya seperti yang tadi saya sampaikan, yuk belajar untuk bisa beribadah bersama-sama. Doain suamimu. Niatkan segala kebaikan yang kamu lakukan untuk dia juga. Kalau kamu sedekah, niatin juga buat dia. Kan duitnya juga, ya begitu kan. Kalau kamu mengerjakan kayak menghadir majelis ini apa segala macam, niatin juga kebaikannya bisa kalian rasakan bersama-sama. Gitu ya. Niatin buat diamalkan ilmu yang sudah didapat. Mudah-mudahan semuanya bawa kebaikan buat semua insyaallah. Tidak hanya berbicara nih yang berbicara dan tidak hanya mendengar yang mendengar pada hari ini, tapi semoga Allah SWT turunkan hidayah taufik kemudahan untuk kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Buat adik-adik yang belum menikah, niatkan untuk dapat mengamalkan ilmu ini nanti ketika kalian menikah. Saya doakan mudah-mudahan yang belum menikah nih insyaallah akan bertemu dengan jodohnya. Kecuali yang sudah berusia 60 tahun udah aja ya. Tapi kalau yang enggak, insyaallah semuanya saya doain kan mudah-mudahan ketemu sama jodohnya, suami yang soleh, bawa kebaikan dunia dan akhirat menjadi kunci surga bagi kalian. Yang jomblo-jomblo aja yang amin. Yang udah nikah nggak usah bantuin
Gak usah amin ya. Baik sini sekalian, adalah hati ini yang bikunia salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.